menyiapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mengiringi pembukaan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Biarlah menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Ku hidup
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, silakan duduk buat ya. Haleluya. Bapak Ibu saudara, kita diberkati. Amin. Kita dilindungi. Percaya kita dilindungi. Amin. Kita mengangkat pujian di badai topan dunia, Tuhan dalam perlindungan.
Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita mau duduk diam dengan baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau ditegur Tuhan, kita mau disiapkan Tuhan untuk kita boleh menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdiam diri sejenak, kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kita boleh berserah pada rancangannya yang luar biasa. Mengiringi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau kembali angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan sampai akhir hidupnya. Kita mengatakan, Bapa, Engkau mengenal aku Tuhan lebih dari apapun. Yesus, terima kasih Tuhan. Ceritaku
Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mengerti untuk setia tidak mudah. Banyak tantangan, halangan yang membuat kami malas mencari Tuhan. Tetapi biarlah lagu ini menjadi sebuah komitmen kami untuk kami mau setia kepada Tuhan sampai akhir. Sebab kami tahu, kami tidak mengerti akan hari ini, apakah ini ibadah yang terakhir kami. Oleh sebab itu buat kami mengerti betul, kami mau setia sampai akhir. Bekali kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kekuatan pikiran yang menopang hidup kita, yang membuat gaya hidup kita bukan otot yang bisa menjadi power, tetapi justru yang tidak kelihatan, yaitu kekuatan pikiran itu. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bu kami. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon ara, pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun apa buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya mata akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cara. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita membaca bersama-sama dalam ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat. Perempuan itu melihat, 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita ini tidak asing bagi kita. Tetapi kita mengerti bagaimana iblis, setan itu tidak mengarahkan orang dekat dengan Tuhan. Iblis ingin supaya manusia itu menyimpang dari rencana Tuhan, sehingga dia meracuni, memberi virus itu kan racun, memberi racun dalam pikirannya supaya ia mengambil sesuatu, yaitu pohonnya pengetahuan yang baik dan buruk itu yang tidak sebenarnya tidak boleh dimakan. Dan kita tahu bahwa setan iblis tidak menyuruh memakan, tetapi
Hawalah yang mengeksekusi, memakan pohon itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat pakai teks ini kok. Mari Pak. Oke. Saudara-saudara, kita berpikir tentang berpikir. Nanti kita akan melihat, saudara, kita mesti harus berpikir tentang berpikir. Kalau kita berpikir tentang uang, berarti apa itu uang? Bagaimana mendapatkan uang? Bagaimana kita menjadi berkat bagi uang? Karena uang itu, ya, bagaimana kita memancing uang dengan uang? Itu berpikir tentang uang. Kalau kita berpikir tentang orang tua, berarti apa yang mesti kita perbuat buat orang tua? Kalau aku sudah dibesarkan, aku sudah kuliah, aku sudah bisa ada sebagaimana aku ada sekarang, karena orang tua, apa yang mesti harus aku lakukan? Kalau kita berpikir tentang mertua, jelas mertua bukan orang lain, mertua adalah juga orang tua. Mesti apa yang mesti juga harus aku lakukan. Saudara-saudara, berpikir tentang berpikir, saudara, kalau kita berpikir dalam pelayanan, berarti apa itu melayani? Apa yang harus aku lakukan dalam sebuah pelayanan? Dan apa yang sudah aku berikan dalam pelayanan? Itu berpikir. Kalau aku berpikir tentang gembala, ya, bagaimana hidup gembala? Apa yang sudah kulakukan buat gembala? Kalau gembala-gembala yang lain itu bisa menikmati kulit domba dan susu domba sehingga dia bisa hidup, apakah gembalaku juga seperti itu? Atau aku berpikir mati hidup gembalaku aku tidak peduli? Atau apa yang mesti sudah dan pernah kulakukan buat gembalaku? Itu berpikir soal gembala. Nah, berpikir tentang berpikir, saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita terjebak yang nanti saya singgung tentang tertawan oleh pikiran. Jangan kita terjebak oleh pikiran yang menjatuhkan kita. Apa yang menempel dalam pikiran kita akan memunculkan sebuah tindakan. Apa yang menempel dan sekuat apa pikiran itu menempel dalam hidup kita, itu akan tercipta, terlihat, termonitor dari perkataan dan perbuatan. Dan hidup kita, gaya hidup kita itu terbentuk dari pikiran. Saudara-saudara, setiap hari kita mesti berperang terhadap sesuatu yang menawan pikiran kita dan menjatuhkan dan membawa kita jauh dari Tuhan. Ketika firman Allah menawan, menguasai pikiran kita, berarti saudara, kita mampu memikirkan jauh dari apa yang membuat kita jatuh. Pikiran kita sebenarnya begitu dahsyat. Nanti saya akan singgung lebih banyak hal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa kejatuhan Hawa terjebak oleh pikirannya sendiri. Kejatuhan manusia ke dalam dosa, ia terjebak karena pikirannya sendiri. Yang pertama, dia melihat buah itu sedap kelihatannya,
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, dan kemudian dia mengambil dan memakannya. Pikirannya telah terracuni. Karena pikirannya telah terracuni, dan pikiran yang materi pikiran itu melekat sehingga dieksekusi dan dia lakukan, dia makan buah itu. Iblis tidak menyuruh, iblis tidak meminta supaya Hawa itu mencicipi, iblis tidak meminta supaya Hawa itu memetik, tetapi karena pikirannya telah terracuni. Daud sebelum dia berdosa dengan Betseba dan membunuh suaminya yang bernama Uria itu, ketika dia melihat si Betseba, ada kalimat, wanita itu sangat cantik. Kalimat wanita itu sangat cantik melekat dalam pikirannya. Yang melekat itu dapat memunculkan tindakan. Yang melekat dalam pikirannya itu memunculkan perkataan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita lihat pembunuhan pertama kali terjadi dalam dunia ini karena apa? Pikiran. Bagaimana Kain melihat persembahannya tidak diterima, pikirannya mulai iri, pikirannya mulai ingin menjatuhkan Habil ini. Sekalipun Tuhan berkata, dosa telah mengintip dalam hatimu, engkau harus berkuasa atas pikiran itu, tapi dia kalah. Ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dalam gelas Supper itu pada perjamuan terakhir, Tuhan Yesus berkata, ya, apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Iblis memanahkan api jahat pada pikiran Yudas untuk tujuan. Nah, pikiran itulah yang membuat Yudas bisa menjual. Pikiran yang negatif yang terus menerus itu dapat memunculkan tindakan. Kenapa orang bisa memperkosa orang lain? Karena pikirannya, tontonannya, YouTube-nya yang dilihat hal-hal yang negatif, dan itu meracuni pikiran kita. Hati-hati anak muda. Ingat, hati-hati. Bukan hanya anak muda, kita semua harus hati-hati. Sebab apa yang kita lihat itu, kita bisa terjebak. Kita bisa terjebak. Beda dengan Maria sebelum melahirkan Yesus. Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pikirannya dia seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi alat Tuhan untuk melahirkan Mesias itu. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Berbeda dengan Yesus. Yesus memiliki pikiran ketika ada di Taman Getsemani, bukan kehendakmu ya Bapa, tetapi kehendakmu terjadilah. Pikirannya dikuasai bukan ego. Kita lihat Yesus itu manusia 100%, tapi juga Allah 100%. Di dalam kemanusiaannya dia berkata, lalukanlah cawan ini daripadaku, lalukanlah penderitaan salib ini daripadaku sebagai manusia. Karena Tuhan mengerti akan apa yang akan terjadi hari itu, di mana dia harus disalib, di mana dia harus disesat, dan di mana dia harus memikul salib di dalam Via Dolorosa itu. Mengerti, makanya Yesus berkata, aku takut dan gentar karena aku rasanya mau mati rasanya. Orang-orang yang dieksekusi Nero itu aja tidak takut kok. Kenapa Tuhan takut? Karena Tuhan akan mengerti apa yang terjadi. Maka dia berpikir, bukan kehendakmu tetapi kehendakmu.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita menyadari bahwa cara berpikir kita membentuk pikiran kita. Cara berpikir kita membentuk pikiran kita yang mempola hidup menjadikan pola hidup kita menjadi mindset cara pandang. Dalam Rom 2 ayat 12 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pikiran hatimu. Ya, pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita selalu negatif, saudara, maka yang terjadi dalam hidup kita juga hal-hal yang negatif. Dalam Rom pasal 1 kita melihat bahwa orang-orang Rom itu memikirkan kehidupan yang amoral. Dia menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dan ada kalimat demikian, Allah menyerahkan kepada pikiran mereka yang tertutup. Kalau pikiran kita soal duit, terus Tuhan menyerahkan itu. Kalau pikiran kita soal perkara-perkara negatif, Tuhan menyerahkan. Makanya betapa prihatinnya kita negara-negara Kristen mengesahkan LGBT. Bagaimana dia memberkati laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Gereja Tuhan, pendeta-pendeta yang mesti mengerti itu hal yang terkutuk, itulah yang namanya Sodom dan Gomora. Karena pikirannya memang di situ. Pikirannya ada dalam perkara-perkara yang negatif. Cara berpikir kita membentuk. Oleh sebab itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara pandang mindset. Makanya kalau ada orang bilang, udah dilihat yang positif saja, nggak perlu negatif. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebenarnya penjara dalam pikiran itu ada dalam kehidupan setiap orang. Orang sering sekali terjebak dalam pikiran. Dalam sebuah penelitian, setiap hari ada dalam pikiran kita, setiap pikiran orang ada 30.000 pemikiran yang melintas di pikiran kita selama 16 jam kita terjaga. Dan setiap orang memikirkan 31 pikiran per menit. Dan kita kadang-kadang nggak merasain dalam lintasan pikiran kita itu ada 30.000 pemikiran selama 16 jam kita terjaga. Nah, sejauh mana pikiran yang menempel begitu kuat yang akan memenjarakan kita, dan kita harus berusaha keluar melalui perbuatan, perkataan atau tulisan itu. Kita mengerti yang saya tadi contoh Kain, begitu kuat pikirannya ingin membunuh Habil. Saudara Yusuf, dia tahu ketika adiknya datang, itu tukang mimpi datang, karena kebencian sudah merasuk, dia tega membuat adiknya sendiri di sumur dan dia berjuang. Tapi orang yang takut akan Tuhan, sekalipun hidupnya sengsara, pada akhirnya Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Rom 8:28 itu pasti terjadi. Karena pikiran orang Farisi dan ahli Taurat begitu kuat, iri, benci itu memenjarakan dia. Maka ia bisa menjual dia menyalibkan Yesus.
Apa yang menyebabkan Petrus dapat menyangkal? Karena ketakutan, kecemasan memenjarakan pikirannya sehingga dia menyangkal. Nah, persoalannya bukan itu. Apa yang hari-hari ini memenjarakan pikiran kita, yang membuat kita insomnia, susah tidur, kita emosi, kita uring-uringan, kita menuduh orang. Wah, suami istri tidak lagi harmonis, tidak lagi romantis. Keegoisan kita yang menguasai kita. Kita mesti keluar dari penjara ini. Kita mesti keluar dari perkara-perkara dunia ini. Mesti hati pikiran kita hanya condong kepada Tuhan di tengah kesulitan, di tengah pekerjaan yang begitu sibuk, saudara. Pikiran kita dipenuhi Tuhan, penuhi aku dengan kepenuhan Kristus, sehingga pikiran kita seperti pikiran yang Tuhan inginkan. Ketika Petrus menarik Tuhan Yesus berkata, saya berdoa supaya engkau tidak disalib. Maka Yesus berkata, hai iblis, keluar. Engkau tidak memikirkan yang datang dari Allah, memikirkan apa yang dipikirkan dari Allah. Berarti di sini saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa pikiran kita harus tetap kita kontrol. Sebab bukan hanya kita olahraga, tapi kita mesti juga olah pikir. Akan terjadi banyak hal-hal yang membuat kita misunderstanding, ya, salah pengertian, yang membuat kita luka, membuat kita benci, membuat kita tidak suka, membuat kita egois, membuat kita rasanya ingin hidup dalam arti merasa dirinya paling benar. Saudara, apa yang memenjarakan pikiran kita selama ini? Miskin, selalu kurang, ya. Apa yang memenjarakan pikiran kita? Ingin kita kaya. Satu hal yang saya ingin katakan kepada jemaat, mari kita berpikir bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mesti kita harus berpikir bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan berpikir selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau ada dosa yang melintas dalam pikiran kita, ada tontonan yang membuat kita jatuh, mesti harus segera kita skip. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak membangun iman kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan, mari kita mengontrol, menguasai pikiran kita. Sebab pikiran kita itu gudangnya yang menimbulkan perkataan dan perbuatan kita. Kalau seorang guru berpikir sebagai guru, berkata seperti guru. Pendeta bicara, berpikir sebagai pendeta. Kalau saudara sebagai karyawan, berpikir sebagai karyawan, perkataannya sebagai karyawan tentunya. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, perkataan saudara mestinya sebagai orang pilihan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, yang menajiskan bukan apa yang masuk ke dalam perut, tetapi apa yang keluar dari perut ini. Ironis, beberapa minggu ini baik di Facebook, di media sosial yang lain, saya tidak menyebutkan, karena perkataan penghinaan pada presiden membuat gaduh seluruh Indonesia. Mestinya seorang dosen berbicara sebagai dosen. Kalau dosen berbicara sebagai preman, jangan usah jadi dosen. Tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Makanya saya minta saudara-saudara dalam bersosial media,
tolong hati-hati ya, tolong hati-hati. Kalau tidak perlu komen, tidak usah komen, saudara ya, tidak usah komen. Saya suka lihat-lihat komen-komen itu, saya juga kenal beberapa orang. Oh ini beberapa anak Tuhan. Keguncangan teologi, ya. Pendeta A berkata pendeta A berkata pendeta B sesat, pendeta B berkata ajaran itu tidak benar. Tidak usah ditanggapi. Tidak usah ditanggapi. Dalam perkuliahan saya katakan pada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ya udahlah, seorang pendeta mesti harus memprotek ajarannya untuk jemaatnya. Kalau orang memiliki pikiran yang negatif, ngomongnya pasti negatif. Itu dipastikan tidak mungkin pikirannya negatif, keluarnya positif. Itu munafik. Makanya dalam kitab Yakobus, kalau mata air itu air tawar, pasti mengeluarkan air tawar. Tidak mungkin air tawar itu mengeluarkan air asin, atau sebaliknya. Nah, pikiran kita itu gudangnya, saudara. Pikiran kita itu bisa memenjarakan kita. Orang bisa bunuh diri karena pikiran. Tapi kalau orang bisa sukses hanya karena pikirannya, bagaimana dia bisa mengolah pikirannya, membuat inovasi-inovasi yang baru. Yang kita melihat ada seorang yang hanya lulusan SMK bisa mengalahkan seorang dokter dalam karyanya. Pikiran yang selalu inovatif itu dari segi dunia, tapi dalam kehidupan rohani, mari kita berpikir bagaimana kita selalu berkenan kepada Tuhan. Kekuatan pikiran bisa mewujudkan bentuk fisik. Kita lihat ya saudara, di jalan-jalan itu karena orang emosi bisa berantem, ya. Di jalan-jalan itu kita lihat saudara, ya. Orang hanya salip-salipan, salip begitu langsung emosi. Kekuatan pikiran ini. Nah, kita memiliki kuasa atas pikiran. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan memberikan kita kuasa roh. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Pikiran yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita diperbarui, kita diberikan kekuatan untuk kita itu kuat. Nah, kekuatan itu hanya terletak dalam firman. Ketika Tuhan Yesus lapar dan iblis datang, jadikanlah batu ini menjadi roti. Di mata Tuhan kecil. Kalau dia menjadi batu menjadi roti itu gampang di mata Tuhan Yesus. Dia sudah puasa, pasti dia punya power. Dia Allah, dia juga manusia. Manusia mesti membuat manusia harus berkualitas, dan kualitas itu melalui tes, melalui ujian. Maka Matius 4 ayat 4, lalu dibawa roh Yesus dibawa roh di padang gurun untuk dicobai. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Di tengah dia letih secara fisik, membuat roti menjadi batu menjadi roti kecil. Kalau Tuhan berpikir aku lapar, aku perlu nasi, itu hal yang wajar. Mungkin Bapak di surga tahu. Tetapi pikiran itu hilang karena Tuhan ingat kebenaran firman Tuhan, bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau
batu menjadi roti dimakan, kelihatannya nggak berdosa, tetapi itu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Yang saya sering sekali ilustrasikan, kalau pemain musik itu menyanyikan lagi aku memuji kebesaranmu, itu standarnya G. Standar G. Setiap pengarang lagu itu pasti punya nada dasar, nada terendah apa, nada tertinggi apa. Itu yang menentukan standar nada dasar. Itu G. Tapi kalau pemain musiknya itu tidak persiapan, langsung dikasih C. Habis G kan ke A, habis K ke A ke B, B ke C, apalagi dikasih G. Itu nyanyinya pasti tinggi yang kuat, sesuai standar. Tapi yang tidak kuat cuma kami memuji kebesaranmu. Nggak salah, nggak fals. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, standarnya segitu. Yang tadi kelihatannya benar, tapi kalau dalam sebuah perlombaan, Juli akan coret, nggak sesuai dengan standar nada dasar. Walaupun suaranya bagus, tapi kalau dia jauh dari standar nada dasar. Nah, hidup kita kan kadang-kadang seperti nggak berdosa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus harus melompat, nanti malaikat menampil engkau. Itu Alkitabiah. Tapi Tuhan mengerti. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tahu jelas kalau itu salah, tetapi dilakukan dengan alasan nanti Tuhan pelihara, Tuhan jaga, ya. Yang saya sering sekali ilustrasikan bagaimana kalau seorang tidak bisa ngatur keuangan, punya uang terus foya-foya, tidak menabung, bisa menabung tapi tidak menabung, dalam kekurangan dia minta Tuhan tolong. Itu satu hal yang membuat sebenarnya pikirannya tidak cerdas. Saudara-saudara, itu mencobai Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa ada pikiran yang negatif, juga ada pikiran yang positif. Ada pikiran yang membuat kita jatuh dari dalam dosa, ada pikiran yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, kita memiliki kuasa untuk bagaimana mewujudkan pikiran itu. Kita mesti harus perangi, karena mendatangkan insiden buruk dan berpengaruh dengan kesehatan. Oh, pikiran itu sangat berpengaruh, betul. Berpengaruh. Saudara memiliki pikiran yang berubah, nggak bisa tidur, jengkel, kesel. Saya jamin dalam waktu berapa hari pasti sakit. Orang banyak kadang-kadang sakit bukan karena soal pikiran, karena dia tidak bisa mengolah pikirannya. Makanya dalam Filipi 4 ayat 6, hafal ya, Filipi 4 ayat 6 ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah pikiran itu, kekhawatiran itu dalam doa, permohonan serta ucapan syukur. Maka bedanya anak Tuhan yang suka berdoa, cari Tuhan, beda dengan orang yang tidak pernah. Suami istri mestinya balance, seimbang. Suami berdoa, istri berdoa. Saya kalau pagi itu jam 3 ya istri berdoa, saya berdoa bareng. Jam 3:30 itu saya berdoa. Standarnya punya kualitas rohani. Kalau suami istri kualitas rohaninya beda, itu nanti akan mengalami enggak balance, enggak seimbang.
Saudara-saudara, pikiran yang positif harus dikembangkan dan terus dikembangkan. Bukan hanya berdampak dalam kehidupan masa kini, namun juga berdampak dalam kekekalan. Satu pemikiran yang memuliakan Tuhan, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Satu pemikiran yang memuliakan Tuhan, karena pikirannya ada Hawa itu memetik buah itu, menjadikan seluruh keturunannya secara keturunannya hidup dalam dosa. Ya, Adam pertama membuat manusia dalam dosa. Satu pikiran itu hanya satu pikiran membentuk dan membawa dalam kekekalan. Tetapi Yesus Kristus dalam tulisan Paulus ditulis Adam yang kedua, karena memikirkan bukan kehendakku tetapi kehendakmu jadilah. Karena penyaliban Yesus itu hasil dari pertempuran pikiran dalam di Taman Getsemani. Itu kan pertempuran pikiran dan Tuhan menang, mengubah, memiliki potensi untuk mengubah lintang saudara dan kekekalan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus, pikiran saudara yang terus membawa saudara dekat dengan Tuhan akan menciptakan sejarah dalam kehidupanmu penuh dengan sukacita lengkap dengan Tuhan, dan di balik kematian nanti jelas Tuhan siapkan kerajaan bagimu. Soal di balik kematian itu soal pribadi. Suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami. Oleh sebab itu mari kita mengubah pikiran kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita berpikir tentang apa itu, berpikir tentang berpikir. Apa yang kita pikirkan, mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Apakah pikiran kita itu membentuk pikiran, membentuk tingkah laku kita? Nah, apakah pikiran kita itu positif atau negatif? Pikiran kita membawa jauh dari Tuhan atau lekat dengan Tuhan? Oleh sebab itu jangan sampai kita dipenjarakan dalam pikiran. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang membawa kita jauh dari Tuhan, pikiran-pikiran kita yang bisa membuat kita jauh, kita berdosa. Mari kita melepaskan dari penjara itu, karena Tuhan telah memberikan kuasa untuk kita keluar dari pikiran yang menjerat dan memiliki pikiran bagaimana aku dapat menyenangkan Tuhan, bagaimana aku dapat berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sendiri bergumul kekuatan pikirannya sehingga dia dapat mengalahkan dan sampai di Golgota, siapakah kita kalau kita tidak terus berjuang? Bagaimana kita dapat menaklukkan pikiran kita sehingga kita berkenan kepada Tuhan? Amin. Mari musik. Next. Sukacitaku penuhku bermazmur bagi. Mari kita bangkit berdiri dan hamba-hamba Tuhan akan melayani perjamuan kudus saudara yang terkasih.
Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami gagal. Oleh sebab itu hamba menyadari bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam pekerjaan, kami perlu Tuhan dalam rumah tangga, kami perlu Tuhan dalam usaha kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan yang memberi kekuatan untuk bekerja, Tuhan memberi kekuatan untuk berusaha, Tuhan memberi kekuatan untuk kami berkeluarga. Bapa, terima kasih. Jemaatmu yang mengangkat tangan menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu menyelesaikan masalah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulanmu, Allah Bapa yang penuh kasih memberi jalan keluar atas setiap pergumulan demi pergumulan. Bagi yang sakit ataupun keluarganya ada yang sakit, hamba mengangkat tangan di dalam nama Yesus, oleh bilurnya disembuhkan. Bagi yang berkekurangan Tuhan mencukupi. Bagi jemaat yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan, ya Bapa. Yang sudah bekerja, Tuhan memberkati setiap usaha dan mata pencarian rumahmu, sehingga mata pencarian rumahmu diberkati Tuhan. Rumah tangga yang sudah mulai retak, Tuhan pulihkan kembali di dalam nama Yesus.
Bapak terima kasih. Doa suami buat istri, doa istri buat suami, doa orang tua buat anak-anak. Pada pagi ini Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Anak-anak yang sudah mulai sekolah dan kuliah, mereka belajar dan kuliah sekolah dengan baik. Cukupi apa yang mereka butuhkan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang mencari Tuhan. Bapak terima kasih, berkati negeri ini dengan keamanan dan ketenteraman, sebab semuanya berdampak dalam hidup kami. Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama Wakil Presiden, para Menteri, Polri, APRI, Tuhan memberkati dengan hikmat dan kekuatan dari Allah, sehingga kesejahteraan keamanan negeri ini nyata, sebab semuanya berdampak dalam kehidupan kami. Perekonomian semakin hari semakin membaik. Tuhan, kami serahkan negeri ini dalam tangan-Mu. Doa kami Tuhan akan membela, menjaga negeri ini dari tangan-tangan yang membuat kerusuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau kembali, Tuhan sertai kami sampai di rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Berkati persembahan umat-Mu, sehingga persembahan ini berarti berguna buat pelayanan di tempat ini. Kami mau peduli dengan pelayanan di tempat ini, dan jemaat Tuhan tidak menjadi miskin, jemaat semakin diberkati. Dan setelah itu Tuhan, kami para pengurus akan mengevaluasi pelayanan kami. Biarlah Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saudara arahkan mata hatimu, pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.